Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alaina Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi darain akhir. Baik, kemarin sampai pada cerita bagaimana cerita tentang perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dalam hadis yang diceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, kemudian pertama-tama tidak disebarkan dulu, tetapi ada beberapa sahabat yang Islam, yaitu yang pertama Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Ali, Sayyidina Zaid bin Harithah, terus Qamariyah, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Utsman, Zuhair, Abu Ubaidah bin Jarrah, terus Tolhah, terus Zubair bin Al-Awwam. Nah, itu orang-orang yang setia kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di awal-awal pertama Rasulullah menjadi rasul. Orang-orang itulah yang kemudian beriman, percaya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara tersembunyi, tidak menyebarkan. Tapi setelah berjalannya waktu, kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam untuk memberitahu kepada umatnya. Lalu Rasulullah naik ke Jabal Qubais, kemudian mengumumkan qulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kemudian beberapa kufar Makkah itu berkumpul mengadakan rapat khusus bagaimana itu untuk menanggapi ajakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beberapa kali ada upaya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu ada satu orang di antara mereka ini, bukan satu orang, banyak gitu. Kemudian ingin di antaranya itu ada beberapa orang, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Al-Harith, Sofwan bin Umayyah, Ka'ab bin Ashraf, Aswad bin Abdi Yahud, Sakhr bin Al-Harith, dari pembesar-pembesar orang-orang kufar Makkah waktu itu. Mereka itu kemudian rapat pada suatu tempat di Darun Nadwah yang mengatakan bahwa Muhammad itu telah mencaci maki Tuhan-Tuhannya. Lalu salah satu di antara mereka berdiri kemudian mengatakan Muhammad Muhammad itu tidak menginginkan apa-apa, menginginkan harta. Mengucapkan itu hanya menginginkan harta. Lalu ya salah satunya mereka tidak menggubris ajakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terus ada lagi yang mengatakan Muhammad itu sahir kadzab. Lalu mereka beralih kepada ingin mendengarkan pendapatnya Walid bin Al-Harith.
Mereka berkata, "Wahai Walid bin Al-Harits, apa katamu tentang ajakan Muhammad itu? Apa yang akan kau katakan?" Ini kemudian ini sampai sini kemarin. Walid bin Al-Harits kemudian mengatakan, "Tunggu dulu, tunggu atau beri waktu saya 3 hari, 3 malam." Setelah beri 3 hari, 3 malam, dan ini makruf kalau pembesar-pembesar Quraisy ini ya di rumahnya itu punya patung sendiri-sendiri untuk disembah itu. Punya patung sendiri-sendiri. Nah, patung yang dimiliki oleh Walid ini ada dua. Ada dua. Patung itu terbuat dari mutiara, emas, dan perak. Dan patung itu ditaruh kemudian di atas kursi dan dipakai dengan warna-warni pakaian, lalu disembah selama 3 hari, 3 malam secara berturut-turut, dan saat itu berpuasa, tidak makan, tidak minum. Setelah itu kemudian dia pergi ke rumah anak-anaknya. Nah, ke rumahnya dan balik ke rumahnya, dan anak-anaknya juga ngikut. Tujuannya itu tadi, akan menyembah dua berhala yang terbuat dari mutiara tadi, yang diletakkan di kursi. Lalu tadarruk menyembah kepada dua berhala itu selama 3 hari. Dan pada hari yang terakhir, pada hari yang ketiga, Walid bin Al-Harits itu kemudian mengatakan atau berkata, "Bihaqqi ma'abadtukuma salasata ayyam hadhil ibadah." Demi hak demi hak apa yang saya beri, yang saya sembah untuk kalian. Saya menyembah kalian berdua selama 3 hari, 3 malam berpuasa, tidak makan, tidak minum. Maka berbicaralah dan kabarilah atau berilah berita kepada kami bagaimana tentang Muhammad. Setelah itu kemudian syaitan masuk ke dalam mulutnya berhala itu dan bergerak kemudian berkata, "Inna Muhammadan laisa binabiyyin," bahwa Muhammad itu bukan nabi. Fala tusaddiquhu, maka jangan percaya. Ini kata setan yang ada di mulutnya berhala tadi yang disembah oleh Walid bin Al-Harits. Muhammad itu bukan nabi, maka jangan percaya. Mendengar itu, Walid bin Al-Harits kemudian sangat riang gembira dan keluar kemudian mengkabarkan kepada orang-orang kufar waktu itu tentang apa yang dikatakan oleh berhala tadi. Dalam saat itu kufar Mekah itu sedang berkumpul kepada Walid dan mengatakan dan mempercayai apa yang dikatakan Walid atau kabar dari Walid ini. Dan mereka kemudian setelah mendengar apa yang diberitakan oleh Walid bin Al-Harits, mereka mengatakan, yang bagi lana an natakallama 'inda Muhammad. Kita harus sampaikan ini kepada Muhammad. Falamma sami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang dikatakan oleh kufar tentang berita itu, lalu Rasulullah itu merasa sedih, merasa resah dengan apa yang dibicarakan oleh orang-orang kufar. Nah, saat itulah kemudian ketika Rasulullah sedih, susah, turunlah malaikat Jibril alaihi salam. Lalu malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, wailun liman istana'a hadhil maqalata." Ya'nil Walid. Malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad,
kerusakan bagi orang yang membuat-buat itulah maqalah, itulah berita bahwa Muhammad itu bukan nabi, jangan percaya kepada dia. Sumber berita dari itu tuh wailun liman yang memberitakan seperti itu yaitu Walid bin Al-Haris. Falamma sami'al Walid hadhil maqalata dhahika. Ketika Walid bin Al-Harits mendengar apa yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah, wailun liman istana hadhil maqalah, Walid itu tertawa. Walid bin Al-Harits itu tertawa kenapa? Karena ya mempercayai apa yang dikatakan Tuhannya yaitu berhala waktu itu. Dan mengatakan la ubali, saya tidak peduli walaupun saya diancam, wailun liman istana al hadil maqalah, tertawa malah berkata saya tidak peduli itu. Lalu orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir itu pada berkumpul dan kemudian meletakkan satu berhala di depannya mereka, di depan mereka. Berhala itu dinamakan Habel. Ada berhala yang bernama Habel ini, oleh mereka dinamakan Habel. Diletakkan di depan mereka. Lalu Habel itu dihiasi dengan pakaian-pakaian berwarna-warni. Dan mereka kemudian sujud kepada Habel dan memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengundangnya supaya menyaksikan waktu itu untuk melihat apa yang dilakukan dan apa yang akan dikatakan oleh berhala seperti yang diberitakan oleh Walid bin Al-Haris. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Lalu Rasulullah dan Ibnu Mas'ud ini duduk di tengah-tengah mereka. Setelah itu fadakhala syaitan fi batnis sonam. Lalu setan itu masuk ke perutnya Habel tadi yang ditaruhkan di depan mereka kemudian disembah. Setan itu bernama Musfar. Ada setan yang masuk ke perutnya berhala itu, setan yang bernama Musfar. Lalu setan yang ada di dalam perut di dalam perut Habel itu mengecek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa berbunyi kan, bisa ngomong karena setan itu yang ngomong. Falamma sami'a Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tahayyara. Faqala ya Rasulullah ma yaqulu hadha sunam. Faqala ya Abdullah la takhaf min hadha fa innahu syaitan. Ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu mendengar apa yang dikatakan oleh berhala Habel yang tiada lain di dalamnya ada Musfar itu tadi, maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu sedikit bingung, keder, bukan bingung ini tapi keder. Bagaimana ini bisa terjadi? Wahai Rasulullah, apa yang dikatakan oleh berhala ini, Habel ini? Kok bisa berkata seperti itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Ya Abdullah, la takhaf min hadza fa innahu syaitan." Wahai Abdullah, jangan takut apa yang dikatakan oleh berhala tadi. Yang hakikatnya yang ngomong itu adalah syaitan yang bernama Musfar tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tempat itu. Kemudian
Setelah meninggalkan tempat itu, di tengah-tengah jalan ada salah seorang yang naik kuda menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang naik kuda ini memiliki pakaian-pakaian yang bagus, pakaian yang hijau. Lalu turun dari kudanya dan menyampaikan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyalami Rasulullah ini setelah pergi dari pertemuan tadi, dari perkumpulan orang kafir tadi. Dan setelah mendengar apa yang dikatakan oleh setan yang ada di dalam berhala Habel itu. Dijawab oleh Rasulullah salamnya itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi minallahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faqala. Kemudian Rasulullah menjawab, siapa engkau? Ya Raqib, wahai orang yang sedang naik kuda, siapa engkau? Qad a'jabani salamuka alayya. Oh, salammu fasih sekali, menyenangkan saya, kata Rasul. Lalu yang turun dari kuda itu tadi menjawab, ana min abna'il jin. Saya salah satu dari anak-anaknya. Qad aslamtu fi zamanin Nuh alaihi salam. Saya telah Islam sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Lakin kuntu ghaiban an watani. Tetapi saya pergi dari negeriku, dari tanah lahirku. Lalu ketika aku datang, fawajatu ahli bakiyatan. Saya pergi dari tanah airku, lalu setelah saya kembali kepada keluargaku, saya menemui keluargaku itu sedang menangis. Ketika keluargaku menangis, kemudian aku tanya, apa yang menyebabkan kau menangis? Mereka menjawab, amataro anna musfaron sona'ama sona'. Setan yang bernama Musfar itu melakukan apa yang dilakukan. Lihat apa yang dilakukan oleh Musfar kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata keluarganya. Lalu ketika saya mendengar itu, wahai Rasulullah, saya langsung pergi mengikuti Musfar itu dan saya bunuh Musfar itu di antara Sofa, bainas Sofa wal Marwah. Saya bunuh di antara Gunung Sofa dan Gunung Marwah. Dan inilah darahnya, masih menghunus pedang ternyata. Masih membawa pedang dan pedang itu masih ada bekas-bekas darahnya. Inilah darah Musfar, saya bunuh di bainas Sofa wal Marwah. Di antara Gunung Sofa dan Marwah. Warak suhu fil mikhlat. Kepala setan itu dimasukkan ke dalam kantong. Dibawa sambil menghunus pedang, masih ada bekas-bekas darah dan kepala setan itu ada di dalam kantong. Sedangkan badannya ditinggalkan bainas Sofa wal Marwah. Badannya ditinggal bainas Sofa wal Marwah, kepalanya dibungkus kantong. Wa suratu sumithlu suratil kalbi. Setan yang dibunuh tadi Musfar itu, surahnya bentuknya seperti bentuk anjing. Bentuk anjing yang dipotong kepalanya. Mendengar penjelasan jin ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terang gembira dengan apa yang telah terjadi. Musfar itu telah dibunuh oleh salah satu dari anak-anaknya jin. Lalu Musfar ini kemudian mengatakan fada'alahu bil lalu Rasulullah mendoakan kebaikan bagi
seorang jin tadi yang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya, "Mas muka, siapa namamu?" Tanya kepada jin tadi. Dia menjawab, "Ismi Muhair bin Abhar." Nama saya Muhair bin Abhar. Jinnya tuh. Maqami ala Jabal Turisina. Tempatku ada di sana di Gunung Turisina. Watini wattu di sini itu. Watini wattu di sini nah wa hadzal baladil amin itu di surat itu di Jabal sana. Di gunung sana. Asalnya jin tadi. Lalu jin atamuruni ya Rasulullah an ahjual kufar fi fami asnamihim kama hajaka musfar faqala nah, kama hajaka musfar. Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku? Apakah aku akan menghina, mengolok-olok orang-orang kafir? Fi fami asnamihim, akan saya buat mereka malu di mulutnya berhala-berhala mereka. Karena kan yang ngomong tadi Walid bin Haris itu berhalanya bisa ngomong itu tadi. Apakah saya seperti yang dilakukan oleh Musfar itu mengolok-olokmu sebagaimana mereka mengolok-olok engkau wahai Rasulullah, sebagaimana yang dilakukan oleh Musfar mengolok-olok engkau? Maka Rasulullah menjawab, if'al, ya. Baik, lakukanlah. Setelah dijawab oleh Rasulullah, lakukanlah. Kemudian orang-orang kafir itu berkumpul. Sebagaimana yang pertama tadi, kayak tadi itu. Al-kufar fil yaumits tsani. Hari keduanya kemudian itu tadi kan tadi Rasulullah setelah dari pertemuan itu, perkumpulan itu kemudian meninggalkan pertemuan dan ternyata bertemu dengan orang yang naik kuda yang tiada lain adalah jin tadi. Lalu hari kedua itu setelah itu orang kafir berkumpul. Setelah berkumpul sebagaimana biasa kemudian mengundang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mereka lagi-lagi meletakkan berhala yang bernama Habel itu di antara mereka, di depan mereka. Kemudian Habel itu dihiasi dengan pakaian-pakaian warna-warni dan mereka kemudian menyembahnya dan tadarru kepada Habel itu sebagaimana yang dilakukan yang pertama. Lalu mereka berkata, "Ya Habel, aqirrul yauma a'yunana bihajai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Wahai Habel, senangkanlah kami dengan menghina, mengolok-olok Muhammad. Kata orang-orang kafir setelah menyembah seperti yang pertama. Lalu Habel itu berkata, "Ya ahla Makkah i'lamu anna hadhihi nabiyyun haqqun wa dinuhu haqqun wa Muhammadun yad'ukum ilal haqq wa antum wa sanamukum batil fa in lam tu'minu bihi wa lam tusaddiqu takunu fi nari jahannam khalidina fiha abada. Fasaddiqu Muhammadan wa huwa nabiyullah wa khairu khalqih." Ini ketika melakukan kedua kali dikira oleh orang-orang kafir itu seperti yang dikatakan yang pertama menghina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika diminta untuk berbicara, Habel itu keluarlah suaranya dengan suara yang jelas, yaitu apa? Wahai ahli Mekah, wahai penduduk Mekah, ketahuilah bahwa Muhammad adalah nabiyyun haq, nabi yang hak, nabi yang benar, benar nabi.
wa dinuhu haq, dan agamanya agama yang benar. Dan Muhammad mengajak kalian kepada kebenaran. Sedangkan kalian dan berhala-berhala kalian itu batil, tidak benar, bohong. Jika kalian semuanya tidak beriman kepada Muhammad dan tidak mempercayai Muhammad, maka kalian semuanya akan ditempatkan di nari jahannam, di neraka jahannam selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Maka percayalah kepada Muhammad, wa huwa nabiyullah wa khairu khalqih. Dan beliau itu Muhammad adalah nabi Allah dan makhluk yang paling baik. Jadi kebalikan. Tidak seperti yang diharapkan oleh mereka yang tujuannya ingin menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata berbalik, malah menjelaskan apa adanya. Ini yang dilakukan siapa tadi? Salah satu daripada jin yang bernama Muher bin Abhar. Setelah mendengar itu, lalu Abu Jahal berdiri dan mengambil berhala itu yang bernama tadi Musfar itu, yang bernama Habel, diambil, kemudian dipukuli dan dibanting ke lantai. Pecah-pecah dan dibakar, bahkan itu. Dibakar dengan api itu. Habelnya itu. Fansarafa Nabi sallallahu alaihi wasallam ila dari hati itu. Kemudian Rasulullah balik ke rumahnya dengan hati yang riang gembira. Kemudian jin tadi yang bernama Muher bin Abhar itu dinamai oleh Rasulullah dengan nama Abdullah bin Abhar. Ganti nama. Makanya ini kemudian ada kalau ada anak-anak yang atau siapalah orang yang namanya kurang pas, kurang cocok, bisa diganti. Ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengganti nama jin ini. Tidak apa-apa, karena Rasulullah diutus untuk manusia, juga diutus untuk jin. Dan jin yang Islam ini ya seperti ini. Padahal jin itu iman Islam itu sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Tapi karena melihat kejadian itu, jin itu tidak terima mendapat kabar dari keluarganya bahwa Musfar itu melakukan penghinaan kepada Rasulullah, lalu diikuti dan akhirnya dibunuh oleh seorang jin itu. Namanya Muher bin Abhar, kemudian diganti dengan nama Abdullah bin Abhar. Sampai kemudian seorang jin itu berkata dalam sebuah syairan, Ana Abdullah bin Abhara, inni qataltu dzal fujuri musfira, hamamtuhu bidarbi sayfi munkira, ladas sofa wal marwati lamma toho wastakbara, dan seterusnya. Itu syair atau ya syairan yang disampaikan oleh Abdullah bin Abhar. Begitu kejadian pertama-tama awal daripada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu berlanjut dengan intimidasi, proses proses upaya untuk membunuh Rasulullah, menghalangi, bahkan pengikut-pengikut Rasulullah disiksa, bahkan pernah dikepung, tidak dikasih makan, tidak boleh keluar kemana-mana, tidak boleh mendapatkan makanan, itu saking ininya, sampai berhari-hari Rasulullah dan pengikut-pengikutnya waktu itu. Sampai kemudian ada perintah untuk hijrah yang pertama, yaitu ke Al-Habasyah, ke Ethiopia lah kalau sekarang itu. Ceritanya panjang lebar itu di Sirah Nabawi. Ini cerita awal-awal bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah menyampaikan wahyu. Ya ini memang
memang itu kayak sunatullah gitu. Ya sunatullah semua nabi-nabi dalam menyampaikan ya seperti itu. Bukan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat-umat dahulu juga sama. Nabi-nabi dahulu juga sama. Tapi Rasulullah ini lebih berat perjuangannya dengan intimidasi yang seperti itu. Kalau nabi-nabi dahulu, kalau ada umat yang bangkang, tidak percaya, langsung disampaikan kepada Allah, begitu maksiat langsung azab turun. Tapi kalau Rasulullah tidak, saking sayangnya sama umatnya, saking rahmatnya sama umatnya, Rasulullah itu menahan jangan sampai umatnya itu terkena azab. Makanya sangat sabar sekali umat-umatnya, sahabat-sahabat Rasulullah itu yang mengikuti Rasulullah itu juga sangat sabar sekali, kuat. Sampai berhari-hari tidak makan sambil disiksa, wis macam-macam, Masya Allah, nggak bisa dibayangkan itu. Berhari-hari tidak dapat makan, karena memang dikepung, ditutup semua jalan yang menuju perkampungan Darul Arqam ya waktu itu, tidak bisa keluar, begitu keluar akan dibunuh atau disiksa. Tapi lagi-lagi perjuangan Rasulullah yang seperti itu kemudian, mendapat jalan yaitu dengan hijrah ke Habasyah itu. Dan selain Rasulullah misalkan para wali dan lain-lain, itu ya perjuangannya ya berat seperti itu, tapi di bawah para nabi. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cobaan yang paling berat yang dialami, yang diterima oleh makhluk Allah, kata Rasulullah adalah asyaddu bala'an, asyaddu bala'an itu yang paling paling berat cobaannya adalah pertama nabi-nabi, rasul-rasul itu cobaannya paling berat. Kemudian di bawahnya fal amsalu fal amsal kata Rasul. Lalu ya di bawahnya. Semakin banyak agamanya semakin besar cobaannya, rintangannya itu semakin banyak. Makanya kalau orang banyak cobaannya itu aslinya itu orang yang derajatnya tinggi, kalau menyadari, kalau sabar. Itu derajatnya agung, derajatnya luhur. Karena Rasulullah menjelaskan kalau asyaddu bala'an nabiyun, nabiyun summal fal amsalu fal amsal, amsal fal amsal. Kemudian ya sejenis di bawahnya nabi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi sesuai dengan urutan agama. Sesuai dengan urutan keilmuannya dalam segi dakwah itu semakin berat rintangannya, maka semakin dekat kedudukannya, semakin agung kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita semuanya. Makanya kita kalau diberi cobaan dan apa, ya kita harus ingat hadis itu bahwa yang paling mulia adalah ya berarti cobaannya paling, ini Rasulullah menjelaskan seperti itu supaya kita ini tetap sabar, tahan, tahan pukul, nggak goncang, nggak apa. Ini karena ya seperti itu. Kita harus menyadari hal makin besar cobaannya, maka berarti dia derajatnya semakin, jangan dikira orang-orang yang dekat dengan Allah juga tidak ada cobaan, nah, ada banyak sekali malah lebih berat lagi. Cuman ya yang sekarang kita lakukan ya ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Lah kalau para wali-wali itu biasanya malah menyembunyikan cobaan atau yang dirintangi itu, menyembunyikan, tidak ada yang tahu, tidak diberitahu kepada orang lain, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu itu dianggapnya adalah rahasia Allah. Kalau itu merupakan rahasia Allah kemudian tidak diceritakan kepada orang lain, walaupun walaupun cobaannya besar, maka itu salah satu keutamaan, itu sirrun min asrorillah, sirrun bainahu wa bainallah, merupakan rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang dijaga sehingga derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat kalau, "Oh, itu begini enak, itu begini." Jangan dikira begitu. Aslinya ya berat sekali.
Karena orang yang punya ilmu itu cobaannya juga lebih berat daripada orang biasa. Cuman hanya dalam menanggapinya itu ya berbeda caranya ya, karena dengan menggunakan ilmunya, menggunakan ininya, jadi nggak pada tahu, nggak diberitahukan kepada orang lain. Nah, itu kalau kita punya ilmu, kita akan selalu menjaga sirrun min asrillah, sir bainahu wa bainallah. Itu sebuah rahasia-rahasianya Allah di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ini, seorang wali itu selalu begitu. Jadi kalau orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu selalu menjaga apa yang terjadi pada dirinya, terutama yang tidak enak. Cobaan yang dialami oleh seorang wali itu tidak akan ditimpahkan atau diceritakan kepada orang lain, selalu ditahan, disimpan oleh sendirinya, biarlah itu menjadi rahasia bagi dirinya dan Allah. Jadi yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang terjadi pada dirinya hanya Allah yang tahu. Dan itulah yang kemudian segala sesuatu yang terjadi kepadanya hanya Allah yang tahu dan disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diceritakan kepada siapa. Ini salah satu tanda bahwa orang itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihil Allah tempat tempat mengadu, tidak diceritakan ke siapa-siapa. Ini yang dijaga oleh ulama-ulama, para wali-wali dahulu itu seperti itu. Jadi kalau diberi apa atau apa kan merupakan, kalau dianggap itu rahasia, sirrun min asrorillah, sirrun bainahu wa bainallah, pasti akan dijaga, tidak akan diceritakan kepada orang lain. Bagaimanapun resikonya hanya cukup Allah yang mengetahui. Nanti Allah juga yang akan menanggulangi dan akan menanggung dan akan mengganti. Inilah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Rasulullah menjelaskan seperti itu, memang hadisnya seperti itu. Jadi jangan kita mengira bahwa orang-orang yang misalnya punya ilmu dan lain-lain yang sering dakwah begini begitu nggak ada cobaannya. Cobaannya juga berat sekali, lebih berat dari orang-orang yang biasa. Hanya cobaan itu tergantung pada agama. Kalau agamanya baik, ilmunya baik, ininya baik, maka semakin besar cobaan. Semakin besar cobaannya itu menandakan dia semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.